Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom sekali lagi semuanya. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Ya, saya percaya kita semua datang ke tempat ini, kita semua rindu ya untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap 3M ya, ingat ya. Jaga jarak, jangan sampai kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Amin. Haleluya. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa yang terbaik di hadapan Tuhan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Hai, bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan yang sungguh indah bagi kami Tuhan. Boleh kami datang ke tempat ini lagi Tuhan untuk bersekutu bersama-sama Tuhan. Hai, percaya Tuhan, invest waktu kami pada pagi hari tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang dari tempat ini kami tidak sama ya Bapa. Hai, percaya pertolongan-Mu atas hidup kami nyata Tuhan. Biar kira kami datang pada pagi hari ini mempersembahkan pujian penyembahan kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Di hadapan tatamu Yesus. Kita menyanyikan ini di hadapan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keadaan dalam kehidupan kami, karena Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, kami akan muji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa di dalam pujian kita ada kuasa Tuhan di dalamnya? Amin. Amin. Haleluya. Kita menyanyikan lagu ini. Yeah. Karena Roh Allah hadir, kita mau memberikan yang terbaik, amin. Kita mau menari seperti Daud menari, amin. Haleluya.
Kita punya Tuhan hari ini, amin. Karena dengan sukacita, maka kita semakin kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. ini dengan sukacita ya. Enggak cuma imun yang tambah kuat, iman pun bertambah. Amin. Amin. Kasih memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa hari ini tidak sia-sia. Kita pulang dari tempat ini kita udah diberkati. Kita keluar dengan cara pikir yang beda, dengan cara pandang yang beda. Saya percaya firman Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusamu Tuhan yang merindukan air. Kau
Januari, awal bulan Januari, anak saya tiba-tiba demam. Demam, anak yang paling kecil itu udah kita bawa ke klinik, akhirnya 7 hari kemudian tetap masih demam. Dan juga dia susah makan, terus tenggorokannya sakit, segala macam. Kita sebagai orang tua takut sebenarnya. Ini kenapa dia? Akhirnya saya putuskan untuk bawa dia ke rumah sakit pada saat itu. Saya bawa ke rumah sakit. Ketika kami bawa ke rumah sakit itu antrinya luar biasa panjang, saudara. Itu benar-benar Anda punya uang pun ya, di IGD pun belum tentu Anda bisa langsung dapat tempat loh teman-teman semuanya. Jadi kita antri dari pagi. Singkat cerita dia mesti di swab dulu. Sekarang udah peraturan dari seluruh rumah sakit. Mesti di swab dulu, tes darah dulu, radiologi dulu. Nah dia di radiologi sama di tes darah. Tes darah puji Tuhan hasilnya non reaktif. Tapi di paru-parunya di radiologi itu sedikit ada bercak. Dokter takut untuk nanganin sebenarnya pada saat itu. Jadi ketika saya masuk ke situ, dokter langsung bilang, dia langsung telepon. Dia dalam IGD, jadi istri saya sama anak saya di luar. Jadi begitu di IGD dia langsung telepon, tolong carikan ruang isolasi. Saya sedikit panik, loh kok ruang isolasi? Ada apa gitu? Terus dokter bilang, Pak maaf ya ini prosedur, kita lihat ada bercak nih takut infeksi, tapi kita nggak tahu apa, kayak gitu. Saya lagi ngobrol sama dokter, tiba-tiba di sebelah saya ada yang datang. Dok saya mau tes swab dong, katanya. Kenapa? Kata dokternya. Kemarin ada teman kantor saya positif dan saya pusing sekarang katanya. Aduh, dalam hati saya sebelah saya lagi gitu. Sedikit takut. Akhirnya ya udah saya sedikit jaga jarak. Akhirnya kita keluar, disuruh swab antigen untuk memastikan bahwa dia benar-benar negatif dari COVID. Saya bilang sama dokternya, dok, ini kan hasil darah sudah menunjukkan dia negatif. Apakah ini tidak bisa menjadi acuan bahwa ini dia non reaktif, negatif maksud saya? Dokternya bilang hasil darah negatif, tapi lebih tepat untuk tes antigen aja. Soalnya ada bercak di ininya. Ya sudahlah, kita akhirnya antri lagi. Itu antrinya luar biasa, saudara, panjang banget di RS Royal waktu itu. Banyak banget yang orang mau ngetes semuanya. Akhirnya kita tes. Puji Tuhan hasilnya negatif. Saya bawa ke dokternya. Saya bawa ke dok, ini hasilnya dok. Saya disuruh duduk. Begitu saya duduk, datang lagi satu orang sebelah saya. Dok saya mau swab antigen. Kenapa? Tiba-tiba penciuman saya hilang. Aduh, udah mati saya. Sebelah saya lagi gitu loh. Nah singkat cerita, jam 4 akhirnya anak saya dapat tempat. Anak saya dapat tempat, dia dirawat. Dan begitu saya pulang, tiba-tiba saya merasa gak enak badan. Saya gak enak badan. Dalam hati saya bilang, Tuhan tolong apa ini? Kenapa? Terus malamnya tiba-tiba tenggorokan saya gak enak. Aduh Tuhan tolong, saya langsung isolasi di kamar satu lagi. Saya tidur sendiri, saya pakai masker. Bener aja, begitu subuhnya saya bangun. Saya kan bangun jam 1, badan saya udah hangat waktu itu. Istri saya masih di rumah sakit, badan saya hangat. Saya gak bisa cium sesuatu gitu loh. Apa ini? Aduh kenapa nih? Jangan-jangan saya kena nih. Saya sampai panik. Terus saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya percaya bahwa saya gak kena dalam nama Yesus, amin. Saya gak kena dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya terus berdoa. Jika saya kasih balsam, hidung saya semua saya masukin. Mulai ada penciuman, oh puji Tuhan, mulai penciuman. Akhirnya beberapa hari kemudian istri saya boleh pulang, saya masih demam pada saat itu, tapi saya tetap masih isolasi sendiri. Istri saya yang bantu saya kompres segala macam. Akhirnya saya ke klinik dan ternyata untung negatif. Itu hanya radangnya luar biasa di sini. Saya bersyukur bahwa di tengah-tengah kita saat-saat ini, saudara semua, teman-teman saya udah banyak yang kena dan ini bukan orang jauh lagi, udah deket-deket semuanya. Bukankah kita harusnya bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan? Bukankah kita harusnya bersyukur meskipun kita tidak sejahtera soal keuangan, tapi bukankah paling inti adalah ketika kita bersyukur dengan apa yang ada sama kita? Kesehatan. Anda dikasih kesempatan untuk sama-sama keluarga. Amin. Kalau bukan pertolongan Tuhan, siapa lagi? Dan kalau bukan karena corona Anda tidak semakin dekat sama Tuhan, saya bingung mesti pakai cara apa lagi supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita panggil Dia Yesus. Amin. Pertolongan Tuhan itu sangat nyata, saudara. Kita butuh Tuhan setiap hari. Setiap pagi kita bangun, pujian menyembah Tuhan. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan setiap hari. Kita panggil Dia. Dengan segala hati panggil Dia, panggil Dia. Oh Yesus, Yesus,
Ya Bapa, Engkaulah segalanya bagi kami semua ya Bapa. Puji-pujian sudah kami naikkan Tuhan. Penyembahan kami sudah kami sampaikan ya Tuhan. Kami percaya penyembahan dan pujian kami adalah menjadi satu dupa yang harum Tuhan, agar tersalur ke kerajaan surga. Bapa, kami rindu. Kami seperti usaha yang rindu akan sungai. Begitu juga hati kami Tuhan akan rindu akan kebenaran-Mu ya Bapa. Urapi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Saat benih-benih firman Tuhan ditaburkan Tuhan, akan bertumbuh subur di setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap ujian dan cobaan datang Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Saya percaya pertolongan Tuhan selalu dapat pada waktunya. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Inilah jemaat-jemaat ciri khas jemaat. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk ya. Pagi hari ini akan seperti satu tema, menjadi berkat di tengah badai. Wow, luar biasa ya. Tengah badai, gila. Ya, silakan. Menjadi berkat di tengah badai. Badai hidup bisa datang tiba-tiba pada semua orang. Ya, saya kutip ada kata-kata bijak. Orang bijak berkata, hidup adalah misteri, karena kita tidak akan tahu kemana dia akan membawa kita. Contoh dalam kehidupan saya, 3 minggu yang lalu, tiba-tiba pagi, jam Sabtu pagi, ya, hari Sabtu pagi, saya masih sempat olahraga sebentar. Habis itu saya minum kopi dan saya pun makan 1 biji kue. Setelah itu saya merasa badan saya kurang enak, ya, pusing dan nggak bisa buka mata dan sebagainya. Setelah itu saya langsung minum obat, makin tidak tahan. Akhirnya saya panggil anak saya, tolong bawa papa ke rumah sakit, papa sudah nggak kuat lagi. Kamu mandi dulu, saya nunggu, akhirnya saya muntah, pas udah mau berangkat turun ke tangga, muntah lagi, kayak muntah darah, ada bekas darah sedikit gitu ya. Saya tidak curiga bahwa saya kena COVID, saya enggak. Saya pasti merasa mungkin saya pertama saya sangka saya vertigo, kedua mungkin darah tinggi seperti itu ya. Akhirnya saya kirim ke rumah sakit, langsung saya menuju ke rumah sakit Purwet. Di situ penuh. Saya harus menunggu kurang lebih 4 jam sampai 7 jam. Susah nunggu. Waduh, saya bilang itu nggak bisa. Kalau saya nunggu mungkin saya nggak out lah, istilahnya seperti itu. Akhirnya saya menuju ke PIK, rumah sakit PIK. Begitu juga, saya minta VIP lah, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa diinfus dulu. Nggak bisa Pak, kamu harus ke IGD dulu. Menunggu berapa jam? Kurang tahu Pak, bisa 1 hari, 2 hari. Waduh, gila. Ini bisa mati dia bilang. Benar-benar saya harus lihat di rumah sakit itu banyak orang aneh seperti itu. Saat itu Pak Johan bilang kita punya uang pun nggak ada artinya saat itu. Saya pasti masa saya nggak kuat lagi. Akhirnya saya muntah lagi di mobil. Untung saya sediakan plastik dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, kalau langsung kita ke rumah sakit Taruna. Pas anak saya keliling, pas di Ahmad Jaya, masuk Ahmad Jaya dulu lah. Yang penting dapat penginapan dulu, intinya seperti itu. Jangan usah pilih rumah sakit bagus atau tidak bagus. Yang penting saya bisa diinfus terlebih dahulu. Akhirnya dapat, langsung masuk. Kamu kenapa? Saya vertigo. Saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Dicek, kamu batuk nggak? Enggak. Kamu pileknya? Enggak. Mengenyang nggak? Enggak. Pokoknya enggak. Yang penting saya vertigo, saya pusing begitu. Intinya begitu. Saya minta diinfus. Akhirnya diperiksa, tetap diperiksa antigen, itu COVID tetap diperiksa, dites. Ternyata saya negatif. Haleluya. Akhirnya saya dimasukkan, saya minta ruang VIP.
saya sendiri punya coba saya lega gitu kan. Akhirnya ditolak jantung dan juga paru-paru dan juga otak, semua diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Maka saya katakan menjadi berkat di tengah badai. Kita tidak tahu apa yang terjadi, badai itu datang kapan. Mungkin BMKG bisa tahu, oh sekian mendung, ada ombak dan sebagainya terjadi badai, tapi dia tahu pasti kapan dia akan datang. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan badai itu datang dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya berharap kepada Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan. Coba kita baca satu ayat di kitab Ester. Ya, saya bacain. Daud diangkut dalam Yerusalem sebagai seorang buangan yang turut dengan Jehonya, Raja Yehuda, ketika diangkut ke dalam berbuang oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka itu pengasuh Hadesa, yaitu Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu dan bapak lagi. Gadis itu perawakannya dan cantik parasnya ketika ibunya bapaknya mati. Ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saya sedikit membahas tentang Alkitab itu seorang wanita. Seorang wanita adalah perbuangan. Perbuangan baru saat itu dibuang, ya, seperti itu, gadis seorang wanita yang cantik. Kita tahu pasti sebagian, mungkin semua orang pasti sudah tahu kisah tentang Ester. Bagaimana dia Ester itu, ya, tentang saat dia diangkat dia seorang ratu dan sebagainya. Karena kita melihat seorang dibuang, boleh katakan seorang yang punya masalah atau punya satu kehidupan yang dia disangka-sangka bahwa negaranya dijajah, akhirnya dia menjadi lawanan perang atau dia dibuang dan sebagainya. Dalam kehidupan ini tentu dia akan sengsara, akan merasa derita, tertekan dan sebagainya. Dalam kisah hidupnya kita melihat memang kitab Ester tidak ada satu kata tentang Tuhan. Tentu Alkitab mencatat pasti ada arti dan maknanya. Amin. Nah, seperti itu juga Ester, kita melihat kisah hidupnya. Pada akhirnya dia pun diangkat menjadi ratu. Dan dia sangka di dalam perjuangan saat itu dia mendapat kedudukan yang istimewa. Begitu dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita mengalami suatu masalah yang sangat besar. Seperti saat ini kita mengalami satu wabah penyakit. Setiap orang takut, seluruh dunia takut, diancam dengan COVID-19. Apakah sebagai orang percaya kita harus mundur? Apakah kita orang percaya kita takut? Apakah kita orang percaya tidak berani beraktivitas dan sebagainya? Tentu kita harus berani beraktivitas, tapi sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Seperti saat ini kita beribadah, mengikuti protokol kesehatan. Tentu seorang Kristen tetap harus beriman dan tetap setia kepada Tuhan. Kita melihat Ester bagaimana Tuhan menolongnya. Saat itu dia mendapatkan kedudukan kerajaan di dalam. Ibaratnya menghadapi suatu menjadi berkat di tengah badai. Kenapa saya kata demikian? Pada saat itu Haman, seorang panglima, seorang jenderal kepercayaan raja pada saat itu. Dia punya niat jahat, ingin membinasakan seluruh keturunan orang Yahudi pada saat itu.
Kalau kita membaca kisah Ester, kita tahu bahasa itu Ester mendapat kasih Tuhan. Coba kita baca di Ester 7, 2, dan 4. Coba bayangkan Ester 7 dan 24. Dia merupakan kasih raja. Oke, kalau saya bayangkan, saya hanya membaca supaya lebih cepat. Kalau kita melihat kisah ini, bahasa itu Ester menyelamatkan orang Yahudi bahasa. Para Haman ingin membinasakan. Coba kita melihat orang yang di dalam penderitaan, orang yang mengalami suatu persoalan hidup yang menjadi perjuangan, bahasa itu dia menjadi berkat untuk menyelamatkan umat. Begitu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi berkat buat orang banyak. Dari sikap hidup kita, dari karakter hidup kita, akan menjadi satu contoh teladan buat orang banyak. Hingga kita menjadi orang yang jadi berkat, walaupun kita dihadapkan dengan kehidupan saat ini yang tidak begitu baik. Seperti itu. Kita mencontohi Ester. Saat itu dia mendapat, kita melihat perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Maka kadang-kadang kita jangan melihat dari suatu persoalan hidup. Justru dari masalah inilah, kalau kita melihat kalau pemerintah, UKM bermunculan, bisnis bermunculan, mereka makin bangkit dan besar. Justru pada masa-masa ini, ya, pedagang-pedagang dan usaha dan bisnis melewat modal digital itu semakin berkembang besar. Mau mengamuk, kita harus menghadapi masalah ini. Digitalisasi sekarang saat ini. Kalau kita tidak update, kita tidak mengikuti zaman, kita akan tertinggal zaman. Amin. Kita melihat suatu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dalam ini saya memberikan satu poin. Poinnya adalah Ester berani berkorban. Karena saya katakan dia berani berkorban. Kalau kita melihat dia seorang ratu, dia boleh mengambil satu resiko yang sangat luar biasa. Saat itu dia minta izin sama Tuhan, sama rajanya. Raja, saya ingin mengundang Haman. Pada saat itu Haman hadir dalam pertemuan pesta Ester. Haman kasih minum anggur. Saat itu Ester punya rencana untuk menjebak Haman. Saat itu raja datang melihat Haman berada di pangkuan Ester, seolah ingin melakukan suatu kejahatan. Ternyata itu bukan. Kalau zaman sekarang, kalau cara begitu salah, udah nggak bisa. Kenapa? Zaman sekarang ada CCTV, bisa dilihat, dipantau. Apakah ini benar-benar terjadi atau bukan? Atau rekayasa. Kita melihat suatu resiko yang berani diambil untuk menyelamatkan para satu orang Yahudi. Begitu kita dalam kehidupan kita. Saat ini kita dihadapkan suatu persoalan. Kita harus berani berkorban untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, oke. Pertama, ada poin pertama yang kita harus berani berkorban. Poin pertamanya, ya. Oke. Ya, untuk kedua, ya kita melihat, saya membahas wanita-wanita ya, khusus wanita ya, tapi pria juga termasuk. Untuk yang kedua, seorang wanita yang tawanan perang. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja, coba kita baca di Raja-Raja. Ya, 1 Haman, 1 Naaman, sama-sama panglima. Ya, nah, kalau kita melihat, saya lebih tertarik karena ada 1 wanita di situ ya. Naaman panglima Raja Alam adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Alam. Tetapi
orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Arab pernah keluar dari pengelompongan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, ya, istri seorang wanita, ya. Berkata gadis itu kepada nyonyanya, kiranya Tuanku menghadap Nabi yang Samaria, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Lalu pergilah Naaman dan memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah kepada dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Kita melihat seorang gadis dari Israel. Orang buangan, orang tertawan dalam perang nggak enak. Dia dikatakan kalau zaman masa ini menjadi seorang asisten pembantu, ya, asisten rumah tangga, seorang pembantu, ya, seperti itu. Tapi wanita ini kita melihat dia bisa di tengah-tengah badai dan kehidupannya dia tetap menjadi berkat. Saat itu dia berani berkata kepada raja, kepada panglima itu, bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkanmu. Kita melihat seorang yang mungkin derajatnya yang tidak sepadan, seorang pembantu. Kalau kita melihat tidak berharga, tapi dia bisa menjadi berkat. Amin. Dalam hidup kita bisa sebagai anak pilihan Tuhan. Kita orang percaya menjadi umat pilihan Tuhan. Jangan kita melihat masalah dalam kehidupan kita, dan percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita melihat seorang wanita gadis seorang Israel, dia bisa menjadi berkat buat di dalam seorang panglima jika dia dapat disembuhkan. Mungkin kalau kita melihat, mana mungkin saya seorang pembantu, seorang kecil, seorang miskin atau sebagainya bisa menginjil orang kaya atau orang berpangkat dan sebagainya. Kalau kita melihat kisah ini, Esther saat dia sampai ke Samaria, seorang nabi menemui seorang nabi namanya Nabi Elisa. Saat itu Naaman itu mendapat kesembuhan. Hanya suruh masuk ke dalam sungai Yordan. Saat itu Naaman orangnya gengsi, ya. Masa kasih masuk sungai yang kotor begini? Kalau kisahnya ada sungai apa dan sebagainya lebih baik dan lebih layak. Kan buang kedudukan kita, bukan karena uang kita. Tuhan tidak melihat. Tuhan mau melihat hati kita yang sungguh-sungguh kepada kita. Kita melihat seorang gadis. Saat itu kalau Naaman sembuh, dia mau percaya kepada Tuhan. Jadi berkat kita kepada wanita itu bisa menyelamatkan satu jiwa, bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Naaman. Seperti itu, ya. Kalau kita baca ayatnya 2 Raja seperti itu, ya. Oke. Temanya adalah hidup menjadi berkat. Poin kedua. Di tengah badai, kita sebagai orang percaya harus senantiasa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ya, oke. Gadis wanita terus ya saya bahas. Satu lagi. Waduh. Kenapa kita orang Kristen nggak bisa jadi berkat? Ini dia, seperti ini. Ya, 2 Raja-Raja. Ya, bukan. Kejadian 39. Ya. Ya, tidak ada kepuasan. Ini seorang gadis juga. Kalau kita baca kisahnya, ya, kita bacain. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam tuannya
orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat dia berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Kalau kita baca ayat, kalau kisah Yusuf juga begitu juga, dia mengalami suatu perbuangan juga, dijual ya, perbuangannya dijual oleh saudaranya sendiri. Ya seperti itu ya, tapi Tuhan membuat dia berhasil. Seperti itu, makanya hidup di tengah badai menjadi berkat. Ya, menjadi berkat di tengah badai. Seperti itu ya. Ya. Karena tidak ada, karena tadi apa poinnya awal atas ya, tidak ada kepuasan. Kenapa saya katakan demikian? Seorang wanita adalah seorang yang luar biasa, karena kalau lihat orang kaya, orang yang mampu dan sebagainya, sudah punya suami. Tapi bagaimana? Kisah Esther sama dengan istri Potifar kurang mirip, kurang lebih mirip, ya. Tapi Esther merancangkan bukan kejahatan, tapi demi kebaikan untuk menyelamatkan. Kalau istri Potifar melakukan suatu kejahatan, karena inilah orang yang tidak menjadi berkat. Kenapa? Dia udah punya suami, punya segala-galanya, tapi dia masih mau laki-laki lain. Siapa? Yusuf. Hati-hati, wanita maupun bapak-bapak sama, ya, dengan wanita doang. Udah punya istri, jangan cari lagi. Begitu sebaliknya, dia punya segala-galanya, tapi tidak ada kepuasan. Inilah orang yang tidak menjadi berkat. Ya, ingin memiliki punya orang lain. Kita coba lihat Yusuf, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia bisa menang. Tuhan selalu menyertai dan membuat dia berhasil. Pada akhir kisahnya Yusuf berhasil menjadi kepercayaan raja. Ya, kita harus seperti itu, walaupun kita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah cobaan seperti hari ini, kita mengalami dan kita tetap sebagai orang percaya, tetap menjadi berkat. Amin. Ya, keempat, ya, berkat. Ya, orang yang tidak menjadi berkat. Ya, tadi saya bahas udah 3 wanita, ini 1 cowok. 2 raja-raja 5 20 sampai 27 ya. 20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku selalu menyenangani Naaman orang alam itu dengan tidak menerima persembahan di bawahnya demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari dan mengejar dia, akan menerima sesuatu padanya. Terus, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat orang berlari dan mengejarnya, turunlah dengan segala dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat Tuanku, Elisa menyuruh aku mengatakan bahwa saja datang kepadaku 2 orang muda dari pergunungan Efraim dari antara rombongan Nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta seperak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 orang pakaian dan 2 pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangan mereka itu mengangkut semua. Di situ ya, ayat 23 sampai 27 ya. Lalu ya, kira-kira kisahnya seperti itu ya. Nah, terakhir ayat 27 diloncat lebih cepat. Ya, kita hidup seorang percaya harus suka loncat-loncat ya, supaya bisa dewasa. Sampai penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu dan selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depan dan dengan kena kusta putih seperti salju. Ya, kalau kita baca kisah ini, abdi Nabi Elisa, Gehazi,
seorang abdi Allah. Dan abdi Nabi, bukan abdi Allah ya. Nabi. Saat itu Naaman ingin memberikan suatu hadiah karena Elisa sudah menyembuhkan dia. Tapi Elisa tidak mau menerima. Tetapi abdi Nabi itu, Gehazi itu ambil. Kenapa? Orang yang tidak menjadi berkat karena punya ciri yang pertama dia adalah tamak, serakah, rakus. Inilah orang yang tidak bisa berhasil di dalam Tuhan. Orang yang tidak jadi berkat di tengah Tuhan karena ada ketamakan, kerakusan dan sebagainya. Kalau saya baca di arti tamak itu ada bersifat iri hati yang ingin memiliki. Orang yang tamak ada bersifat iri hati. Inilah orang-orang yang tidak bisa diberkati itu. Kenapa? Rakus, tamak, dan serakah, dan memiliki hati iri. Dia akan mengalami namanya suatu kemenangan. Kalau kita baca kisah ini, zaman Gehazi ayat 27, bukan menjadi berkat, bukan mendapat berkat, akhirnya menjadi kutuk. Amin. Coba kita baca 27-nya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan merekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti saya. Inilah orang yang bukan milik dia, bukan hak dia, tapi karena ingin memiliki. Ya, mungkin kita sebagai karyawan atau sebagai direktur, jangan sekali-kali kita korupsi, ingin memiliki barang orang lain, punya iri hati, ingin memiliki sesuatu yang berhak. Itulah orang yang tidak bisa jadi berkat. Ya, ada satu kisah. Saya baca di komunitas ada yang kirim satu video, ya. Katanya yang ada itu malaikat sidang dia, katanya satu orang itu supir itu, wah kamu waktu kamu hidup di dunia, saat dia mati dimasuk dalam pengadilan itu mengadil dia, hakim mengadil dia. Kamu kerja apa waktu kamu masih hidup di dunia ini? Oh, saya seorang supir. Oh, dia bilang, oh kamu ugar-ugaran ya? Iya. Wah, tetapi karena kamu selamat masuk surga, kasih kunci surga. Ya kan, satu lagi pendeta datang. Kamu kerja kamu apa? Saya jadi pendeta. Wow, pasti dia masuk surga. Akhirnya dia kasih kunci neraka. Si pendeta itu protes. Kenapa yang pekerjaannya supir ugal-ugalan masuk surga, kasih kunci surga? Saya jadi pendeta, baik, nggak pernah bikin kejahatan, kok masuk neraka? Wah, lu hakimnya bilang begini. Kamu tahu tidak? Waktu supir itu bawa mobil ugal-ugalan, tapi tidak ada satu pun, semuanya selamat, katanya. Nggak ada yang korban, nggak ada yang tertidur, katanya. Akhirnya satu lagi pendeta bilang, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang baik-baik, katanya. Kamu tahu tidak? Saat kamu menyampaikan firman Tuhan, jemaat atau umatmu semuanya tidur. Wah, kenapa demikian? Karena dia mendengar kebenaran firman Tuhan, masuk neraka semuanya, gara-gara pendeta itu. Makanya saya berharap kepada Bapak Ibu, saat kami hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, umat jangan ketiduran. Ya, yang ketiduran dia terus saya masuk neraka lagi. Ya, ya sedikit dulu jalan supaya nggak ngantuk ya. Oke ya. Jadi berkat ya, hidup jadi berkat seperti wanita ya, Esther dan juga seorang keturunan Israel yang menjadi berkat dan sebagainya. Jangan jadi istri Potifar dan juga seorang abdi Nabi Gehazi yang juga hidup dia jadi berkat. Amin. Definisinya
Ya. Kita hidup tidak pernah takut dan selalu setia dan taat dan selalu percaya Tuhan akan memberi kita pertolongan bila hidup kita menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Ya, kita selalu berharap kepada Tuhan. Segala kehidupan kita berserah kepada Tuhan. Apapun terjadi, percayalah akan indah pada waktunya. Amin. Ya. Sebagai ayat penutup, ya, Kejadian 3:9 tadi kita baca tentang Yusuf, bagaimana orang yang diberkati Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ya, kita harus menjadi orang yang selalu berhasil karena Tuhan menyertai kita. Amin. Percayalah, kita orang yang percaya, Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahasa kita setia dan taat kepada Allah, selalu percaya kepadanya. Kita akan dibuat berhasil apapun kita kerja. Amin. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Saya persilakan berdiri, kita masuk dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengar dan menerimanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati setiap umat-umat-Mu tempat ini Tuhan. Mereka hidup menjadi berkat ya Tuhan. Mereka akan terus menyatakan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat tempat sini Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan tempat sini Tuhan dan seluruh pengurus yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Tuhan dan kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Semua diberkati firman Tuhan, amin. Silakan duduk. Tadi puji-pujian udah bikin kita sukacita, timbul imun yang kuat. Terus dengar firman Tuhan, Alkitab tulis ketika kita dengar firman Tuhan, timbul iman, amin. Pulang dari tempat ini jadi berkat, amin. Kita sudah selesai, kami persilakan untuk doa persembahan. Haleluya. Mari kita masuk doa persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Di mana siang menjelang pagi ini siang ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Maka kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Tuhan bersucikan kuduskan persembahan kami Tuhan. Jadi layak dipakai tempat ini ya Bapa. Yang Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan satu buah pujian berkat anak cucu. Kasih Allah pada kita.
Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang sudah diberkati oleh bulan firman Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan ya. Ya, pembina, pengurus, para hamba Tuhan dan jemaat mengucap banyak terima kasih para hambanya, Pastor Paulus Vin yang sudah memberkati tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai secara heran lagi, dan apapun yang dikerjakan pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Ya, kita mendengar bahwa firman Tuhan pagi hari ini, ya, setiap kita yang percaya Tuhan, ya, pasti ada pengorbanan. Ya, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga, ya, melayani Tuhan. Nah, itu pengorbanan. Ya, waktu, dana, tenaga, semuanya. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa, di tengah badai menjadi berkat. Ya, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita harus memikirkan orang-orang sekitar kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Amin. Ya, seperti Esther ya, mempertaruhkan nyawanya demi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Oke, kita lewat sepekan. Minggu depan ya dilayani oleh Pastor Andreas Budianto, STH, juga disertai perjamuan kudus, dan juga setiap jemaat yang setia, ya, juga para pelayan bisa mempersiapkan diri yang terbaik buat Tuhan, ya, di hari yang sakramen suci orang bilang ya. Ya, persiapkan diri sebaik mungkin, dan juga ada pengembalian persepuluhan bagi yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk baptisan yang belum baptis boleh mendaftarkan diri kepada Pak Akep, ya. Dan juga yang membutuhkan doa, ya, bisa menghubungi Ibu Liha yang membutuhkan doa. Dan juga ada pengumuman sebelumnya, saya minta maaf dulu kepada pengurus, ya, hari ini karena berhalangan saudara Ahon, anaknya yang akan menikah. Ya, ada pemberkatan nikah jam 1, maka rapat meetingnya akan dipending, ditunda dulu sampai nanti akan diberitahukan kalau sudah ada kesepakatan waktu dari para hamba Tuhan. Dan untuk para pengurus yang akan dilantik nanti, ya, persiapkan diri. Ya, nanti akan diberitahukan. Dan dari Wakil Gembala, Pak Pembina, mungkin ada tambahan untuk pengumuman. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa penutup silakan. Shalom semuanya. Shalom. Itu siapa? Hah? Nggak kenal. Terus sekarang gemuk ya. Apa-apa, siapapun pembicara minggu depan yang penting saudara bersiap-siap hati saudara untuk datang. Amin. Tadi pengumumannya cukup jelas. Ada perjamuan kudus. Jadi jangan sampai kita terlupakan setiap awal bulan dan seterusnya. Ya, saudara datang bukan hanya memuji dan menyembah, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Ada satu kewajiban yang perlu saudara lakukan, apa? Perpuluhan. Amin, saudara? Iya, yang bilang amin jangan lupa. Lebih banyak lebih baik. Enggak, buat aja. Oke. Hari ini kita dibelikan satu sponsor tema yang sangat luar biasa lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menjadi berkat di tengah badai, atau memberi berkat di tengah musim pandemi. Ini kita sudah masuk, ya, keras berat
pandemi. Kayaknya 2020 sudah cukup berat, 2021 tambah berat. Ya, di awal Januari dulu hanya tahunya banjir. Ya, sekarang mau hitung-hitung 10 jari nggak terhitungkan. Banyak hal terjadi, lebih dari jumlah jari kita. Wah, banyak sekali ya. Jadi saudara, dengar tema ini, jangan sampai saudara beralasan. Ya, wah tahun ini musibah lebih banyak. Ya, saudara mengurungkan diri, tidak mau memberi berkat. Itu adalah satu statement yang salah. Justru di musim pandemi ini, saudara harus menjadi berkat. Jadi kalau kata berkat, jangan identik dengan uang, harta, tidak. Menjadi berkat, banyak versi-versi yang boleh saudara lakukan. Ya, lewat telepon, SMS, WA, ya, kunjungan, ya, tapi jangan jaga jarak. Doa saudara, itu juga berkat yang tidak kelihatan. Justru yang apa yang dikatakan firman Tuhan, berkat yang tidak kelihatan itu yang bersifat kekal abadi. Tepuk tangan dong betul Yesus. Saya pun percaya hari ini yang duduk di sini, ada yang di rumah, halo, semua bisa menjadi berkat di musim pandemi ini. Amin, saudara. Ya, oke, itu salah satu. Yang kedua, hari ini banyak menyinggung wanita. Ya, ada wanita yang baik, ada yang kurang baik. Tapi kalau mereka yang tidak baik sudah ketemu Yesus, akan menjadi baik. Dan hari ini di dalam ruangan ini ada wanita, di rumah juga ada wanita. Halo yang di rumah. Tapi saya tahu nggak ada wanita-wanita yang seperti istri Potifar. Amin, saudara. Kalau ada angkat tangannya. Nggak ada kan? Tapi gue yakin, ya banyak seperti Yusuf ada di sini, ada di rumah. Amin, saudara. Nah, makanya saudara pertahankan. Kalau saudara tidak seperti istri Potifar, kalau saudara memang seperti Yusuf, dipertahankan. Jangan sampai tergoda. Oke. Baik, saudara terkasih. Hidup boleh bermasalah. Ya, seperti firman hari ini. Ya, tapi kita sebagai umat percaya, ingat, catat baik-baik. Ya. Selagi kita punya iman, ya, selagi kita percaya, kita jangan sampai dipengaruhi oleh masalah di depan kita. Masalah harus ditantang, katakan amin. Bukan kita lari dari masalah. Semakin kita lari dari masalah, semakin masalah bertumpuk-tumpuk. Kita tantang pakai nama Yesus. Amin, saudara. Tadi kita nyanyi pujian itu ya, panggil Yesus ke langit. Ini sih sangat membantu. Yesus, itu lagu yang luar biasa. Jika kita panggil nama Yesus, karena nama Yesus adalah ajaib. Nama Yesus itu maha besar, maha tahu. Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kita nyanyi pujian ini, tapi itu baru doa kita. Panggil kencang-kencang Yesusnya. Yesus, Yesus. Panggil dia lebih kencang lagi, Yesus. Nama yang ajaib. Kau segalanya.
karena Engkau segalanya bagi kami. Karena Engkau sumber segala-galanya, sumber kebaikan, sumber berkat. Dan Engkau tidak ada satupun yang tidak bisa Engkau lakukan. Engkau bisa melakukan segala perkara. Oleh sebab itu, Engkau terlalu besar, maha besar, dan segala sesuatu yang terbesar hanya Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau terutama, menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hari-hari banyak hal terjadi Tuhan. Kami tetap menjadi berkat di situasi yang sangat buruk, karena kami tahu yang melakukan berkat itu ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada wajah Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari bukan semakin lemah, kami semakin hari akan semakin kuat karena nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan semua jemaat yang ada di ruangannya atau di rumah, semua pengurus, semua hamba Tuhan, dan di seluruh dunia Bapak, Engkau berkati mereka. Semuanya apa yang mereka alami saat ini, meskipun kelihatan mustahil, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang sangat berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tetap ada, dan mujizat itu tetap ada selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari angkat tangannya. Sepenuh hati saudara berharap, sepenuh hati saudara memohon, karena Tuhan tahu isi hati saudara hari ini. Terus saudara bersyukur, memohon, mengandalkan Yesus satu-satunya. Dia sanggup memberikan pertolongan kepada saudara. Saudara sabar, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Saudara tetap sabar, dan saudara tetap percaya apapun permintaan doa saudara akan tersalur di kerajaan surga dan akan memberkati saudara. Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat, berkati setiap tangan melakukan pekerjaan dan berhasil sukses adanya. Berkati kesehatan setiap kami, biar kami tidak saja mempunyai imun tubuh yang baik, tapi kami memiliki vaksin darah Yesus dalam tubuh kami, sehingga kami tidak terpapar dengan corona. Corona akan pergi dari setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kami yakin percaya penyertaan Tuhan luar biasa di kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Mungkin pada saat ini kami sudah menunggu, sudah berdoa lama Tuhan, biar hari ini tanggal 31 Januari 2021 Engkau mendengar setiap doa-doa kami, sehingga di bulan Februari akan dengan bulan baru kami diberkati berkat yang baru lagi. Terima kasih Bapak, terima berkat Tuhan, dan pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapak, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, persekutuan Yesus, persekutuan Allah Bapa kami yang di surga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima